Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara ini kita banyak mempelajari tentang otak dengan mengatakan hanya satu bagian otak saja yang hebat, sedangkan sepertinya bagian otak yang lain tidak dibahas karena dianggap itu tidak akan lebih baik dan tidak akan membuat hidup kita menjadi lebih sukses. Dan saya akan membahas tentang hal ini mengenai benarkah hanya otak kanan saja yang baik, atau ternyata otak kiri saja yang baik, atau jangan-jangan keduanya baik, atau jangan-jangan seluruh otak kalau kita aktifkan itu jauh lebih baik lagi. Dan ini nanti berhubungan sama sekali dengan proses berpikir dan cara berperilaku Anda selanjutnya, dan ini berhubungan dengan video-video saya yang lainnya, video hipnosis ataupun video sekolah ayah ibu dengan perilaku-perilaku yang berbagai macam perilaku yang sudah saya paparkan. Mau tahu lebih lanjut tentang hal ini, silahkan disimak video saya berikut ini. Jadi otak itu begitu luar biasa, diciptakan oleh Tuhan. Kalau kita berpikir untuk menyadari hal ini, sadarilah, otak diciptakan atau diletakkan di manusia di tempat yang tertinggi dari tubuh kita. Yang kedua, otak ditutup oleh cangkang yang begitu kuat atau tulang yang begitu luar biasa kuatnya. Anda perhatikan di seluruh tubuh kita, organ dalam yang ditutup dengan begitu kuatnya agar bagian tersebut aman. Adakah selain otak? Tidak ada, hanya otak. Anda pegang begitu keras, sedangkan bagian dada yang menutup jantung dan paru-paru, bagian perut tanpa ada pelindung, hanya sekedar otot saja, berbeda sekali dengan otak. Karena itu, otak pastilah Tuhan menciptakan dan memberikan ke manusia begitu amat sangat berharganya. Oleh karena itu, kita wajib untuk menghargai, menjaga agar otak ini tetap menjadi luar biasa. Ya. Salah satu contoh yang membuat otak menjadi tidak luar biasa adalah misalnya pukulan di kepala, ketokan di kepala, tunjulan di kepala, ya. Apalagi jatuh dengan benturan yang begitu keras, itu sangat membahayakan dengan kondisi otak. Padahal cangkangnya begitu kuat, tulangnya begitu kuat untuk melindungi otak, tapi tetap ternyata hal-hal seperti tersebut sangat mempengaruhi pada tumbuh kembang otak untuk perilaku kita lebih lanjut ke depannya. Dan ini akan mempengaruhi pada perilaku 5-10 tahun ke depan. Ya. Sekarang otak ada di dalam kepala. Dia itu beratnya sekitar 1,4 sampai 1,5 kilo. Bentuknya kenyal, ya, bentuknya kenyal seperti alpukat. Ya. Fungsinya sangat banyak, ya, jadi saya ringkas saja sesuai dengan keperluan untuk baiknya kehidupan dan motivasi kehidupan serta nalar dan proses berpikir kita dengan otak yang kita miliki. Ya. Secara umum, berat otak tadi, ya, ternyata otak tersebut dibagi menjadi beberapa bagian. Kalau kita melihat dari gambaran otak, ya, maka otak nampak sekali ada dua bagian. Ada bagian otak sebelah kanan, kemudian ada otak bagian sebelah kiri, secara satu kesatuan. Di tengah-tengahnya ada daerah kosong untuk membelah otak tersebut. Tapi kedua bagian otak tersebut bukan berarti dia terpisah satu sama lain. Tapi di bagian tengah atau di bagian dalam, dia disatukan satu sama lain oleh commissura cerebri, ya, yang menyatukan tersebut. Nanti ini ada fungsinya, yaitu menyampaikan informasi yang terhubung dengan otak kiri dan otak kanan, di mana informasi disimpan di dalam otak. Apakah hanya dua bagian ini saja otak tersebut, ya, hanya ada bagian kanan, ada bagian kiri? Ternyata tidak. Dari dua bagian ini, otak terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu otak bagian depan yang disebut dengan lobus frontalis, otak bagian atas yang disebut dengan lobus parietalis kiri dan kanan, kemudian otak bagian tepi, lobus temporalis kiri dan kanan, kemudian bagian belakang, lobus occipitalis, dan di bagian bawah otak kecil yang disebut dengan cerebellum. Ya.
Apakah ada manfaat dari masing-masing bagian ini? Sudah pasti ada manfaat, ada fungsi masing-masing dari tempat-tempat tersebut. Tapi sebelumnya kita membahas lebih lanjut, apakah dari bagian yang saya sebutkan tadi, frontalis, parietalis, temporalis, occipitalis, hanya itu saja? Tidak. Itu adalah bagian kulit paling luarnya. Sedangkan di sebelah dalamnya ada lagi organ-organ yang ada di dalamnya. Ya, organ di bagian dalamnya contohnya saja adalah amigdala, hippocampus, gyrus dentatus, ya, gyrus singulat, ada amigdala tadi sudah, ganglia basalis, ada corpus callosum dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada bagian luar pun ya terbagi lagi zona-zonanya. Ini sudah saya ceritakan di video saya sebelumnya. Ya, nanti silahkan dibuka lagi untuk video tersebut di mana saya membagi ada beberapa zona pada bagian-bagian tertentu di bagian kulit luar otak. Ya, sebagian ya saya sebutkan karena ini bagian yang pentingnya adalah area auditorik primer, pusat yang menerima informasi dari telinga. Ya, jadi kalau primer itu pusat penerimaan utama. Kemudian ada bagian sekunder, contohnya auditorik sekunder. Juga ada bagian occipitalis sekunder untuk visual penterjemahan informasi yang diterima secara sekunder. Di sana menerjemahkan. Kemudian bagian lain yang penting adalah area wernickel. Di bagian sebelah belakang, kiri dan kanan juga sebenarnya sama. Kemudian area broca. Setelah area broca, kemudian naik ke atas, ya, dari kiri ke kanan ke atas, itu yang disebut dengan homunculus cerebri. Bagian depan sedikit ada disebut dengan lobus precentralis, ada postcentralis, kemudian di bagian depan adalah lobus frontalis. Oke. Kita coba bahas perlahan ya mengenai hal ini. Saya coba akan menyesuaikan dengan pembahasan-pembahasan yang ada sudah sebelumnya. Otak kiri dan kanan tadi, pada umumnya ternyata otak sebelah kiri itu jauh lebih besar daripada otak sebelah kanan. Nah, ini yang disebut dengan pada umumnya manusia dengan right handle. Jadi manusia yang bertangan kanan maka otak kirinya jauh lebih besar daripada otak sebelah kanannya. Yang membuat dia jauh lebih besar itu adalah area wernickel, area pusat proses berpikir logika yang ada di sebelah kiri itu jauh lebih besar daripada yang di sebelah kanan. Di sebelah kanan tetap ada, ya, tapi dia jauh lebih kecil. Nah, sekarang saya kembali kepada teori Roger W. Sperry, di mana dia mencoba membahas untuk membagi dua daerah dari bagian otak ini. Hasil penelitiannya adalah berdasarkan pada pengamatan dia dari banyak manusia, kemudian dilakukan pemeriksaan. Ternyata dari hasil penelitian dari Roger W. Sperry menemukan orang-orang yang pada saat dia kondisi tertentu, emosi dia begitu luar biasa, misalnya tertawa terbahak-bahak, sedih tiba-tiba, kemudian ada tiba-tiba imajinasi tertentu terhadap suatu hal. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa otak sebelah kanannya itu jauh lebih baik atau tidak mengalami kerusakan dibandingkan otak sebelah kirinya. Tapi ada orang yang berpikir dengan logika thinking yang begitu luar biasa, dengan rasionalisasi proses berpikir dia tanpa mengindahkan proses imajinasinya dia, ya, tanpa proses seni, tanpa proses suara atau irama yang nyaman. Nah, dan ternyata orang ini otak kirinya jauh lebih baik dibandingkan otak sebelah kanannya. Nah, di sini kita harus memahami Tuhan memberikan kita otak dengan bagian-bagian yang tadi, maka ada baiknya kita menggunakan itu secara keseluruhan. Nah, sekarang pada faktanya, benarkah kita hanya menggunakan salah satu bagian itu saja? Padahal penelitiannya adalah pada manusia yang cacat, sehingga ditemukan kondisi tersebut. Jadi, kalau pada manusia yang tidak cacat, apakah juga salah satunya saja yang bekerja? Tidak. Ya, sekali lagi, tidak, tapi kedua bagian ini tetap bekerja secara simultan. Dan informasi yang berasal dari otak sebelah kanan diserahkan informasinya kepada otak yang sebelah kiri melalui commissura cerebri. Ya, jadi ada jalur penghubung di tengah
tengahnya. Kemudian informasi dari kiri pun perlu ditambahkan dengan mengambil informasi dari otak sebelah kanan. Ya, itu yang jauh lebih baik daripada hanya menggunakan salah satunya saja. Tapi pun kita tidak mungkin hanya menggunakan salah satunya saja. Makanya dari saya buat penggemar hanya salah satu otak saja. Kalau Anda merasa salah satu bagian otak saja itu jauh lebih hebat daripada bagian otak yang lain, maka kenapa Anda tidak mengoperasi otak Anda untuk membuang bagian otak tersebut? Misalnya otak kanan jauh lebih baik daripada otak kiri. Buanglah otak kiri. Operasi bedah otak untuk bedah saraf, ya, operasi bedah saraf untuk membuang otak Anda. Yakinkah Anda bahwa tanpa ada otak kiri, hidup Anda jauh lebih baik dibandingkan ada otak kiri dan otak kanan? Ya, hanya otak kiri saja, ngapain ada otak bagian depan? Mending dibuang saja. Jadi otak kiri, otak depan, otak bagian belakang, ya buang saja. Karena Anda merasa hidup jauh lebih baik hanya dengan salah satu bagian otak saja. Benarkah kondisi hal ini? So pasti tidak. Karena Tuhan memberikan kita otak dengan seluruh bagian-bagiannya. Oke. Informasi yang diterima oleh manusia itu melalui panca indera. Jadi informasi yang ada di dunia ini, baik dari penglihatan, dari pendengaran, dari penciuman, dari pengecapan, atau dari perabaan, ya, itu semua masuk ke otak dan disimpan di bagian kulit otak paling luar, ya. Nah, jadi otak bagian luar yang nampak bergurat-gurat begitu itu adalah tempat penyimpanan informasi atau yang disebut dengan istilahnya memori yang diterima oleh dari berbagai macam panca indera kita, ya. Makanya Anda perhatikan kalau ada gambar otak anak yang guratan-guratan yang disebut dengan gyrus itu sangat sedikit. Semakin dewasa gyrus tersebut semakin banyak, berarti informasi yang masuk di otak semakin banyak. Dan diingat, ya, informasi yang diterima lebih dahulu itu akan jauh lebih mudah diingat daripada informasi yang baru, ya. Jelas. Misalnya begini. Satu skrup yang dipasang lebih lama, maka dia akan jauh lebih berkarat dan susah untuk dilepas daripada skrup yang baru dipasang. Ya, karena itulah nanti pada saat manusia sudah mengalami proses penuaan, dia akan lebih mudah mengingat pada memori masa lalu yang masa kecil daripada memori yang baru, terutama memori di atas usia 30 tahun dibandingkan usia sebelumnya. Jadi memori tersebut disimpan. Apa saja jenis memori tadi? Seperti yang saya bilang, ada memori yang dilihat dari mata. Berarti apa? Warna, bentuk, luas, tinggi, besar, ya. Kemudian ada dari pendengaran. Pendengaran ada intonasi, ada frekuensi, ada amplitudo, sehingga kita bisa memahami, oh, orang ini lagi marah, oh, orang ini lagi dalam kondisi senang. Oh, orang ini dari bahasanya dengan kondisi ini. Nah, kemudian kita mampu merasakan panas, dingin, berat, dan sebagainya. Dan tempat mereka tersebar di seluruh otak. Ya, dulu penelitiannya hanya pada bagian otak tertentu, tapi penelitian yang terbaru lagi, bagian tersebut terletak hampir di seluruh permukaan otak. Sehingga itu diperlukanlah kemampuan dari otak tersebut untuk menyimpan dan mengambilnya. Jadi cara kerjanya otak tersebut adalah menerima informasi, kemudian mengolah informasi dan menyimpannya untuk pertama kalinya. Setelah dia menyimpan, kemudian suatu saat informasi tersebut diambil lagi untuk diolah dan diberikan respon terhadap informasi tersebut. Jadi, kalau berdasarkan teori Roger Westbury, bahwa informasi yang masuk dan disimpan oleh otak sebelah kanan, ya, saya pakai teori lama dari Roger Westbury, sekarang sudah banyak perubahan, bahwa sebelah kanan lebih cenderung kepada imajinasi, rasa senang, rasa bahagia, ya, di mana rasa pusatnya adalah amigdala. Jadi ada amigdala sebelah kiri, ada amigdala sebelah kanan. Rasa nyaman, rasa bahagia, rasa gembira, maka yang mempertanggungjawabnya adalah amigdala sebelah kanan. Sedangkan rasa benci, rasa sakit, rasa menyakitkan, rasa mengkhawatirkan itu berasal dari amigdala sebelah kiri, ya. Jadi berbeda fungsinya satu sama lain. Oke, sekarang jadi dalam kehidupan sehari-hari, pada saat misalnya saya mau membuat sebuah perusahaan, saya berpikir tentang suatu pekerjaan, ya. Misalkan saja, saya ingin membuat keterampilan tertentu, misal
mengolah bunga, ya, membuat bunga plastik atau membuat bunga kertas. Nanti yang lebih jauh lagi berhubungan dengan pekerjaan pastinya, ya, dengan entrepreneur dan lain sebagainya. Oke, misalnya saja saya gantilah, tidak itu. Berhubungan dengan saya ingin membuka sebuah usaha, misal usaha laundry. Ya, orang-orang yang berpikir, orang-orang yang hanya sepertinya menggunakan otak kiri saja, ya, maka dia berpikir, dia hanya berpikir, ya, dalam logikanya bisa mudah membuat bisnis laundry tersebut atau bisa sulit untuk membuat bisnis laundry tersebut. Misal dia ingin berjualan sesuatu hal, kalau hanya otak kiri yang dia gunakan, maka kemungkinan pula sama, mudah dia lakukan atau sulit dia lakukan. Nah, yang lebih baik dari proses berpikir adalah tetap menggunakan otak kanan dan otak kiri. Jadi pada saat saya mengimajinasikan, membayangkan, saya ingin membuat sebuah usaha, ya, saya ingin membuat sebuah usaha, maka saya membayangkan usaha tersebut dengan jelas. Usaha tersebut bakalan berhasil. Saya perlu dana, saya perlu sesuatu hal, dan itu semua dibayangkan. Otak kanan hanya mampu pada bagian itu saja. Sedangkan yang mengeksekusi untuk mampu melakukan, misalnya pinjaman uang di bank, untung ruginya seperti apa nantinya, ya, seperti saya katakan sebelumnya, itu berasal dari otak sebelah kiri. Jadi kalau hanya otak sebelah kanan, no eksekusi. Jadi apapun yang Anda bayangkan, apapun yang Anda imajinasikan, apapun yang Anda rasakan, rasa senang dan rasa nyaman, tidak akan dapat dilakukan tanpa ada intervensi dari otak sebelah kiri. Maka disinilah diperlukan otak kiri untuk mampu mengintervensi hal tersebut, ya. Proses berpikir, imajinasi, kemudian mengeksekusi, maka kita perlu tambahan. How? Bagaimana saya menjalankan bisnis ini? Apakah bisnis ini nanti ada hambatan? Apakah bisnis ini nanti kalau ada hambatan saya mampu melaluinya? Pada saat hambatan itu tidak ada, bagaimana saya melakukan promosinya? Bagaimana dan lain sebagainya agar usaha ini maju? Maka yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut, otak bagian mana? Yang melakukannya adalah otak bagian depan. Tanpa otak bagian depan, Anda hanya mampu membayangkan and do it, dan melakukan saja, tanpa ada proses berpikir lebih lanjut, planning bagaimana dari kegiatan usaha tersebut. Seperti yang saya bilang, sebenarnya untung rugi dari sebuah usaha itu lebih cenderung dipikirkan oleh otak bagian depan. Langkah-langkah strategi, langkah-langkah jitu, mengcopy informasi, membuat branding diri harus seperti apa, itu ternyata dibantu oleh otak bagian depan. Jadi tanpa otak bagian depan, hal tersebut hanya sia-sia. Rasa yang dimiliki oleh otak sebelah kanan itu akan membuat reward pada Anda. Apakah hidup kita pasti selalu dengan reward? Pada saat Anda mengalami kesusahan, mengalami Anda kesulitan, dan otak kiri tidak berguna, maka kita akan selalu merasa bahagia, maka kita akan selalu merasa bangga, selalu merasa gembira dan tertawa. Itukah yang Anda inginkan? Saya yakin tidak. Karena itulah diperlukan rasa yang ada di bagian otak sebelah kiri, yaitu otak apa? Otak sedih, otak merasa tercambuk, otak merasa terpukul. Yuk kita untuk melakukan lagi, diambil alih otak depan untuk mengatur ulang proses strategi, berpikir dan bekerja lebih lanjut bagaimana agar usaha dan bisnis ini berjalan dengan jauh lebih baik lagi, ya. Nanti ini akan berkelanjutan dengan pembelajaran hipnosis dan perilaku-perilaku lainnya, bahwa informasi itu secara aktif tanpa Anda sadarin, ya, saya tidak mengistilahkan dengan istilah unconscious cerebri, subconscious cerebri, atau istilahnya dengan alam bawah sadar, ya. Dengan kondisi hal tersebut, saya lebih cenderung mengistilahkan dengan istilah memori. Jadi secara otomatis otak Anda mengambil data memori yang ada di dalam otak Anda. Tapi juga perlu kesengajaan dari diri Anda untuk mengambil data-data tertentu di dalam otak Anda. Tidak bisa Anda, misalnya ya, data di dalam otak Anda hanya terjadi masalah keuntungan dan keuntungan saja. Tidak pernah ada data masalah kerugian.
Masalah data kerugian saya yakin Anda pernah temukan dalam kehidupan sehari-hari, tapi itu tidak menjadi fokus hidup Anda, maka Anda sisihkan hal tersebut. Nah, pada satu kondisi Anda mengalami kerugian, saya yakin pada usaha Anda mulai mengambil data. Oh, saya pernah mengalami kerugian, hal tersebut dikarenakan apa? Nah, itulah saya bilang perlu kesengajaan mengambil informasi tertentu dari otak. Jadi bukan hanya sekedar bagian otak tersebut bekerja sendiri untuk mengambil data tersebut. Saya membedakan antara unconscious mind, subconscious mind, alam bawah sadar, ya, alam setengah sadar, dan sebagainya, karena saya berpijak kepada neuroscience, bukan kepada psikologi murni. Karena saya beranggapan tentang subconscious mind, unconscious mind, conscious mind, itu berhubungan dengan kondisi psikologi. Kalau kondisi yang berhubungan dengan neuroscience, maka itu berhubungan dengan memori, dan sebuah kesengajaan dan lain sebagainya. Ya. Jadi kesengajaan Anda perlu mengambil data tersebut. Kesengajaan itu berarti Anda dalam kondisi sadar untuk mengambil data tersebut. Begitu pula berarti pada saat Anda ingin berubah untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi manusia yang lebih baik, perlu kesadaran diri Anda untuk mengambil data bahwa oh, hidup itu jauh lebih baik lagi bila bla 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 bla. Tapi dapat jadi data tersebut memang tidak ada dalam proses berpikir Anda, karena itu ada satu lagi hukum otak, kita tahu karena diberi tahu. Dapat jadi sebuah data itu tidak ada memang di dalam kepala kita, dengan diberitahu maka data tersebut menjadi ada di kepala kita. Atau data tersebut dapat jadi ada tapi kita tidak menganggap data itu penting, begitu dikatakan bahwa itu penting, maka kita menyadari, oh itu tuh maksudnya. Maka itulah pentingnya kita diberitahu untuk tahu. Bukan hanya sekedar bertanya, kamu tahu nggak ini? Kamu tahu nggak itu? Menurut kamu hal apa itu? Menurut kamu hal apa ini? Kalau data itu tidak ada di dalam kepalanya, maka apa yang akan dia katakan? Ya tidak ada. Karena itulah perlu buat diri Anda untuk membantu mereka mendapatkan pilihan proses berpikir yang tepat dan jauh lebih baik lagi. Proses berpikir yang menggunakan otak kanan, otak kiri, dan otak depan itu disebut dengan lateral thinking. Dan itu jauh lebih baik daripada hanya menggunakan otak sebelah kiri saja, yang disebut dengan berpikir rasional atau berpikir proses logika saja. Atau Anda hanya berproses berpikir dengan menggunakan otak kanan saja, yang disebut dengan proses berpikir emosional. Jadi hanya berpikir emosional tidak terlalu tepat, hanya berpikir dengan logical thinking saja itu pun juga belum tepat, tapi perlu menggunakan sumber daya seluruh yang ada diberikan oleh Tuhan kepada kita, yaitu otak, yang disebut dengan lateral thinking, proses berpikir secara keseluruhan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Jika yang terbaik maka mendapatkan reward, jika gagal maka mendapatkan punishment. Ya, itu cerita saya tentang otak, cara kerjanya dan manfaatnya dari proses berpikir. Sehingga Anda tidak lagi berpikir bahwa salah satu otak saja yang bekerja itu jauh lebih baik daripada bagian yang lain tidak bekerja. Ternyata jauh lebih baik menggunakan keseluruhan otak. Kanan, kiri, depan, dan otak bagian dalam untuk dapat memberikan respon yang jauh lebih baik lagi. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, yang pasti saya tidak mampu, tidak cukup waktu untuk menjelaskan lebih lanjut, lebih dalam ya tentang hal ini, maka akan jauh lebih baik lagi pada saat Anda mulai memahami dari apa yang saya jelaskan, muncul banyak pertanyaan dalam pikiran Anda, maka segera ketik di kolom komentar sehingga kita bisa berdiskusi, menghasilkan proses berpikir, pengetahuan yang jauh lebih baik lagi, dan Anda lebih mudah memahami, dan saya pun jauh lebih mudah untuk menjelaskan kepada Anda. Dan inilah yang memperkaya hasanah proses berpikir kita untuk menjadi lebih cerdas, jauh lebih pintar lagi. Dan yang paling penting buat Anda adalah tekan tombol subscribe-nya agar channel ini jauh berkembang lebih baik lagi ke depannya. Agar Anda bisa update informasi yang saya keluarkan setiap kali video ini keluar, tekanlah tombol loncengnya. Kita ketemu lagi di video saya yang lain. Bila Anda merasa bermanfaat atas video ini, silahkan share kepada yang lain agar mereka memahami kondisi proses berpikir yang jauh lebih baik lagi dengan menggunakan keseluruhan sumber daya yang ada pada otak yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.